Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan lagi pembacaan dari buku Psikologi Suami Istri karya Dr. Thoriq Kamal An-Nuaimi. Kemarin kita sudah membaca dari daftar isi itu hasrat dan kesiapan diri yang dari penerbit, kemudian pengantar penulis juga kita sudah bacakan kemarin. Sekarang kita lanjut ke pendahuluan. Pendahuluannya sekitar berapa halaman ini? 11 halaman. Baik, bismillah. Hubungan yang baik dan harmonis antara laki-laki dan perempuan, suami istri, tidaklah terjadi begitu saja, tetapi memerlukan usaha yang besar dari kedua belah pihak. Namun demikian, dalam waktu yang sama kita tidak bisa mengatakan bahwa usaha keras tersebut harus dilakukan secara terus-menerus tanpa henti, tetapi harus ada jeda untuk istirahat dan rileks. Perempuan dengan naluri keperempuanannya mengetahui dengan jelas bahwa hubungan yang baik pasti merupakan buah dari suatu usaha yang telah dikerahkan. Di sisi lain, seorang laki-laki karena naluri kelakiannya berbeda dengan perempuan dalam memandang masalah ini, di mana perasaan laki-laki dalam hal pekerjaan harus mencurahkan usaha yang besar untuk menyelesaikannya. Sementara ketika sudah kembali ke rumah, ia memanfaatkan waktunya untuk istirahat atau rileks. Hal ini merupakan kesenangan kaum laki-laki. Selama beribu-ribu tahun kehidupan berjalan, setiap hari laki-laki keluar rumah pada pagi hari untuk mencari buruan, lalu duduk dengan sabar menanti. Ketika melihat ada binatang buruan, ia bangkit dari persembunyiannya dan lari mengejar buruan tersebut. Ketika perburuan telah selesai, ia kembali ke rumah untuk beristirahat, sementara sang istri bekerja membersihkan binatang buruan, lalu memasak atau mempersiapkannya untuk makan keluarga. Kebiasaan seperti ini diikuti manusia dalam masa yang panjang. Laki-laki bekerja mencukupi kebutuhan keluarga, sementara perempuan mengurus rumah, mengasuh, dan memperhatikan pendidikan anak-anak. Pada masa sekarang, kehidupan telah berubah dan pekerjaan mencari nafkah tidak dianggap sebagai spesialisasi laki-laki saja, tetapi perempuan pun keluar untuk bekerja. Ia menghabiskan banyak waktu di luar rumah, mencurahkan tenaga seperti yang dilakukan laki-laki. Ketika laki-laki dan perempuan sudah pulang kerja, biasanya ada banyak masalah yang perlu ditangani dan diselesaikan keduanya. Pada zaman dulu, seorang perempuan membutuhkan laki-laki untuk dapat memenuhi kebutuhan makan dan pakaian diri dan seluruh anggota keluarganya. Sementara pada masa sekarang, seorang perempuan bisa bekerja dan memperoleh penghasilan sehingga ia dapat memenuhi kebutuhan makan dan pakaiannya sendiri, juga anggota keluarganya. Sehingga dalam konteks ini, perempuan bisa dipandang tidak lagi membutuhkan laki-laki. Apakah dengan begitu seorang perempuan benar-benar tidak membutuhkan laki-laki untuk selamanya? Sama sekali tidak seperti itu. Perempuan selalu memerlukan laki-laki dan tidak akan pernah berhenti selamanya. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah kebutuhan yang diperlukan perempuan? Jawabnya adalah kebutuhan kasih sayang yang tidak bisa diberikan oleh makhluk lain selain laki-laki. Seorang perempuan harus ditemani laki-laki dan hidup bersama dalam satu atap. Pada masa sekarang, materi memainkan peran yang besar dalam menciptakan permasalahan antara laki-laki dan perempuan. Namun demikian, meskipun kita yakin terkadang materi menjadi sebab terjadinya permasalahan antara mereka berdua, tetapi sebab sebenarnya adalah tidak adanya saling memahami antara laki-laki dan perempuan. Bukan karena materi itu sendiri. Hubungan laki-laki dan perempuan pada masa sekarang berbeda dengan 100 tahun yang lalu, atau bahkan 50 tahun yang lalu saja. Pada masa sekarang, hubungan tidak dapat dibangun hanya dengan memenuhi kebutuhan makan dan pakaian saja,
tetapi dibangun di atas dasar kebutuhan kasih sayang dari pihak laki-laki terhadap perempuan dan perempuan terhadap laki-laki. Perlu diketahui, kebutuhan-kebutuhan tersebut sekarang telah berubah dan tidak dapat disamakan dengan yang terjadi pada masa yang lalu. Inilah yang akan kami ungkap pada bab-bab dalam buku ini. Cinta sejati menurut kaum laki-laki adalah bila tidak ada usaha untuk melakukan perubahan, sehingga ketika seorang laki-laki mengetahui ada seorang perempuan yang sesuai dan terkadang ditemukan melalui pencarian yang panjang, maka ia akan membuka ruang hatinya, mencintai perempuan tersebut dan menerimanya apa adanya. Inilah seorang laki-laki, dan tentu ia berharap adanya sikap yang sama dari pihak perempuan, yaitu perempuan tersebut menerima dia dengan apa adanya dan tidak ada upaya untuk merubah cinta tersebut. Namun sesungguhnya cinta sejati menurut perempuan tidaklah seperti itu. Seorang perempuan ketika memilih seorang laki-laki yang akan dijadikan teman hidupnya, ia mencari seorang laki-laki yang bisa membuat dia bahagia, dan laki-laki tersebut punya kesiapan untuk berubah pada masa yang akan datang. Beginilah tabiat seorang perempuan. Dalam kehidupan yang dilewati laki-laki dan perempuan, pasti ada waktu-waktu kritis, yaitu ketika mereka merasakan kegelisahan dan kebosanan. Pada saat itu, kadang ia akan bertanya pada dirinya sendiri, mengapa ada permasalahan seperti ini? Mengapa semua itu bisa terjadi? Apakah masih ada celah bagi hubungan ini? Apakah masih bisa diperbaiki dan bagaimana caranya? Apakah saya kini hidup bersama seorang yang tidak sesuai dan tidak mungkin hidup bersama dengannya? Apakah? Agar emosi kita bisa tenang dan tidak kacau, kita harus ingat pada kebenaran ilmiah yang mengatakan bahwa setiap laki-laki dan perempuan memiliki kondisi psikologis yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Kondisi psikologis yang secara aktif sangat berpengaruh pada cara memahami, berbuat, dan merespon. Perbedaan tersebut membuat masing-masing menjadi jelas, dan sepertinya tidak mungkin mereka bersandar pada dunia yang sama. Keduanya akan bersandar pada dunia masing-masing yang berbeda satu sama lain. Ini adalah kebenaran atau teori yang sudah pasti. Kita semua harus mengetahuinya dan menerima kodrat yang demikian itu. Dunia perempuan berbeda dengan dunia laki-laki, dan masing-masing dunia tersebut penuh dengan rahasia-rahasia agar kita bisa senang, hidup dengan tenang, dan dapat menikmati kebahagiaan. Maka kita harus mengenal rahasia-rahasia tersembunyi yang merupakan tabiat satu sama lain antara laki-laki dan perempuan. Agar hal ini mudah dicerna dalam pikiran pembaca yang budiman, kami mengajak untuk melihat gambaran berikut. Seringkali terjadi istri bersama suaminya bepergian dengan mengendarai mobil. Di tengah perjalanan mereka tersesat dan tidak tahu arah. Untuk menemukan alamat yang dituju, mereka terus saja berputar-putar di suatu kawasan dalam waktu yang lama. Mereka terus berjalan dan tidak mau berhenti. Mereka mengeluarkan semua kemampuan yang dimiliki untuk mencari petunjuk menuju alamat yang dicari dan enggan meminta bantuan orang lain. Seberapa seringkah orang yang bersikap demikian bisa mendapatkan hasil dari usahanya? Bukankah menurut akal sehat sebaiknya yang dilakukan suami tersebut adalah menghentikan mobilnya dan bertanya kepada orang yang lewat untuk meminta petunjuk? Tidak diragukan lagi jawabannya pasti ya. Lalu, kenapa suami itu tidak melakukan hal tersebut? Apa yang membuat ia bersikap bodoh? Apakah ia senang kepalanya memanas dan pusing, sarafnya tegang dan menghabiskan banyak waktu, bensin juga merusakkan mobilnya? Apakah ini memang tabiat laki-laki atau karena tingkat kecerdasannya tidak memenuhi standar? Jawabannya sebenarnya adalah tabiat laki-laki dan tabiat perempuan berbeda dalam hal berpikir dan bertindak. Tabiat inilah yang mendorong laki-laki tersebut terus berusaha sendiri dan tidak mau bertanya. Tidak ada kaitan dengan tingkat kecerdasannya. Menurut perempuan, menghentikan mobil dan bertanya kepada orang yang ada di situ adalah cara yang tepat dan tidak membebani. Namun menurut laki-laki hal tersebut dianggap sebagai kegagalan besar dalam kehidupannya dan musnahnya harapan.
Menurut pemikiran laki-laki yang paling asli, pada dasarnya laki-laki diciptakan untuk menghadapi kesulitan dan memecahkan permasalahan. Oleh karena itu, ia tak bersedia bertindak seperti orang yang tak memiliki kemampuan. Bagaimana mungkin ia bertanya kepada orang lain padahal ia adalah orang yang memiliki segala kewajiban? Bagaimana hal itu dia lakukan? Berdasar hal tersebut, maka bila laki-laki bertanya kepada orang lain berarti ia telah gagal. Bahkan berarti ia telah meletakkan orang yang ditandai pada tingkatan yang lebih tinggi daripada dirinya. Bagaimana akan kita baca pada bab mendatang? Menurut pemikiran laki-laki, masyarakat itu seperti piramida. Agar laki-laki berada pada posisi yang paling tinggi dari piramida tersebut, maka ia harus sukses dalam segala urusan kehidupan. Karena tabiat laki-laki pada posisi demikian ia telah berusaha dan terus berusaha. Ia tidak mau mendengarkan nasihat istrinya untuk menghentikan mobil dan bertanya pada orang lain. Setelah kita mengetahui perihal laki-laki seperti itu, apakah perempuan tersebut membayangkan bahwa usulnya agar suaminya menghentikan mobil dan bertanya kepada orang lain tersebut sebagai sesuatu yang diperkenankan oleh suaminya? Apakah usulan tersebut dianggap sebagai pemikiran yang bagus? Bila perempuan melakukan hal tersebut, lalu apa tindakan dan respon laki-laki yang akan diterima perempuan? Hanya Tuhan yang tahu. Ada gambaran lain yang bisa digunakan untuk menemukan hikmah dari perbedaan psikologis antara laki-laki dan perempuan. Seringkali seorang perempuan ingin bicara dengan laki-laki, kemudian ia mengutarakan berbagai permasalahan. Apa yang akan terjadi? Laki-laki dengan segera akan memberi bantuan kepada perempuan dengan ceramah panjang lebar diselingi dengan memberi nasihat, kebijakan dan jalan terbaik untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi perempuan tersebut. Pertanyaannya kemudian adalah apakah dengan mengatakan berbagai permasalahan tersebut berarti perempuan lemah atau tidak mampu memecahkan permasalahan sehingga ia butuh kecerdasan dan nasihat laki-laki? Apakah sebenarnya ini yang dibutuhkan perempuan dari laki-laki pada waktu itu atau ada yang lain? Dan apakah bila laki-laki telah memberikan pemecahan yang tepat, kemudian perempuan akan merasa senang dan hatinya tenang? Menurut pemikiran dan cara hidup laki-laki, bila perempuan mengadukan permasalahan berarti ia mencari pemecahan. Juga karena laki-laki adalah pemecahan masalah, dan sekarang ia berada di depan perempuan yang dicintainya, maka ia tidak akan pernah terlambat untuk memberikan pemecahan dan tentu saja tidak akan kikir untuk memberikannya. Laki-laki seperti ini tidak tahu bahwa jawaban yang ia berikan akan menambah sengsara perempuan atau tidak akan membuat dia bahagia. Ia tidak tahu bahwa yang dicari perempuan pada waktu itu hanyalah agar laki-laki mendengarkan saja. Laki-laki tidak tahu bahwa cara terbaik yang dipakai perempuan agar bisa memberikan napas pada otaknya dan merasa tenang adalah dengan menceritakan permasalahannya. Laki-laki tidak tahu bahwa hanya dengan mendengarkan saja cerita perempuan dan tidak memberikan pemecahan sudah merupakan bantuan yang paling berarti bagi perempuan. Laki-laki tidak tahu bahwa perempuan akan menemukan ketenangan dengan sendirinya setelah menceritakan permasalahannya dan akan kembali pada tabiatnya yang murah hati. Laki-laki tidak tahu bahwa tabiat perempuan adalah suka menceritakan permasalahannya pada orang lain yang mau mendengar dan tidak mencari saran pemecahan dari pendengarannya. Inilah tabiat perempuan untuk meringankan pikiran ketika mengalami goncangan. Laki-laki tidak tahu bahwa ketika itu perempuan tidak mencari pemecahan sama sekali, tidak mencari pemecahan dan justru benci pada pemecahan yang disampaikan laki-laki. Bila laki-laki menerus memberikan pemecahan, maka akan menambah keresahan perempuan dan ia akan semakin menjauh. Sebenarnya problem tersebut tidak tersembunyi pada perbedaan psikologis antara laki-laki dan perempuan, tetapi tersimpan pada ketidaktahuan kita pada perbedaan tersebut. Kita tidak tahu kenapa laki-laki bertindak tidak sama dengan perempuan. Kenapa keduanya memahami satu
permasalahan dengan cara yang berbeda. Kenapa laki-laki tiba-tiba berhenti berbicara dengan perempuan yang dicintainya dan berusaha menjauhinya dan menyendiri? Bagaimana seorang perempuan bisa memahami tindakan seperti ini, padahal merupakan hal yang biasa pada laki-laki? Dan menurut pikiran perempuan, tindakan seperti itu tidak biasa. Menurut tabiat perempuan yang berpijak pada dunia perempuan, tidaklah seperti ini dianggap sebagai cacat dan ada indikasi tidak baik dalam pandangan dunia perempuan. Perbincangan yang berlangsung secara terus-menerus antara beberapa orang menunjukkan ada rasa cinta dan sayang di antara mereka. Dan bila hal tersebut berhenti, berarti bisa jadi ada permasalahan antar mereka atau ada usaha untuk menjauhi permasalahan yang diutarakan. Mari kita bayangkan keadaan kejiwaan seorang perempuan ketika melihat laki-laki yang selalu selalu diam dan menyendiri tanpa sebab yang jelas dan benar. Apa yang dirasakan perempuan ketika itu? Dapat kami katakan laki-laki tersebut tidak mengetahui apa yang sedang bergejolak di dalam hati perempuan yang sedang bingung akibat tindakannya. Penyebab yang diketahui laki-laki adalah antara dia dengan perempuan tersebut dalam keadaan baik. Dan menurutnya dalam segala hal, karena tabiat kelakiannya perlu waktu rileks dan tidak berbincang-bincang dengan siapapun. Ia perlu waktu untuk berdiskusi dengan dirinya sendiri. Pembahasan lebih rinci dapat dibaca pada bab mendatang. Benar, laki-laki yang sering melakukan hal tersebut karena beberapa sebab, misalnya melakukan pertimbangan dan penilaian terhadap keadaan yang terjadi secara berulang-ulang, atau berusaha mendapatkan pemecahan atas masalah tersebut, seperti yang kami sebutkan dalam buku yang telah lalu. Seorang laki-laki akan menyikapi permasalahannya dengan cara diam, sedangkan perempuan menyikapi dan memikirkan permasalahannya tersebut dengan bersuara. Maksudnya, ia akan berpikir dengan suara yang bisa didengar dan melafalkan sesuatu yang terlintas dalam benaknya. Laki-laki berperilaku sebaliknya, karena ia akan memasukkan semua pengetahuan pada otaknya, baru ia mulai memecahkan dan mencari penyelesaiannya. Semua itu dilakukan dengan diam. Perempuan akan marah ketika laki-laki diam dan menarik diri. Sayangnya, setelah laki-laki berhenti dari keadaan diam dan menarik diri yang dianggap istrinya sebagai cacat, ia berusaha untuk kembali kepada istrinya dan mendekatinya. Laki-laki tidak tahu bahwa istrinya sedang marah, walaupun ia tidak merasa melakukan kesalahan apapun. Ya, ini memandang sikap diam dan menarik diri adalah sesuatu yang biasa. Dan ia memiliki persepsi bahwa perempuan pun juga demikian. Laki-laki akan memandang aneh ketika melihat perempuan bertindak marah. Apa yang membuat perempuan berbuat bodoh dan apa yang telah terjadi. Dengan pijakan psikologisnya dan cara berpikirnya yang berbeda dengan laki-laki, perempuan juga akan berusaha menjauh dari laki-laki yang telah membuatnya marah, karena telah menjauhi dirinya dengan alasan yang tidak dia benarkan. Dari sini kita melihat laki-laki tersebut juga bingung atas tindakan perempuan yang kemudian marah kepadanya. Muncullah permasalahan baru yang tak dikehendaki dan pertengkaran pun terjadi antara keduanya, menggantikan kasih sayang yang pernah ada sebelum laki-laki tersebut melakukan perbuatan yang buruk tersebut menurut penggambaran perempuan dan jalan berpikirnya. Pembaca yang budiman, hal yang paling baik yang bisa kita lakukan agar terhindar dari permasalahan-permasalahan seperti di atas adalah hendaknya kita meyakini bahwa kita sebagai laki-laki maupun perempuan tidak tumbuh pada dunia yang sama. Tabiat keduanya berbeda. Kita juga harus senantiasa meningkatkan diri kita sendiri akan perbedaan tersebut. Sungguh tabiat kita berbeda dan kita harus mengakui hal tersebut. Inilah yang akan meringankan kegelisahan, kemarahan, kejengkelan, dan aneka beban lainnya.
Bila salah satu di antara kita lupa akan hal tersebut, selayaknya kita saling mengingatkan. Bila kita ingin bertindak menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi dengan lawan jenis kita dan ingin menikmati hidup dengan tenang dan bahagia serta tidak muncul permasalahan-permasalahan yang tidak diinginkan yang akan berpengaruh negatif pada kehidupan kita, maka kita harus mengenali secara baik diri kita sendiri dan orang di sekitar kita. Pengenalan ini akan membantu kita dalam memahami cara orang yang berlawanan dengan kita dalam berpikir dan memahami peristiwa-peristiwa yang terjadi, juga membantu mengetahui faktor yang mendorong seorang laki-laki atau perempuan melakukan suatu tindakan tertentu yang tidak kita pahami penyebabnya. Inilah yang akan kami jelaskan dalam buku ini dan bisa dianggap sebagai penjabaran dari buku kami yang telah terbit berjudul Alaman Mukhtalifan Ar-Rajul wal Mar'ah. Semoga Allah memberikan petunjuk. Alhamdulillah pendahuluannya udah masuk. Insyaallah di episode ketiganya nanti kita akan masuk ke bab yang pertama, yaitu perbedaan psikologi secara umum. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.